Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang catatan Ganduru. Catatan Ganduru ini adalah berupa catatan yang saya siapkan untuk Anda, terutama untuk persiapan P3K, ya, untuk persiapan P3K. Kalau teman-teman sudah bisa melihat materi yang akan saya sampaikan, ini berupa PDF, nanti PDF-nya saya berikan kepada Anda. Silahkan Anda klik yes ataupun chat ke saya yes supaya saya bisa, oh ini sudah siap atau belum. Oke, silahkan di chat saja. Saya buka satu aja ya. Oke, berarti Ika di Bogor sudah mengatakan ya. Oke, kita mulai. Jadi ini nanti klaimnya ya bahwa soal itu atau disclaimer-nya bahwa soal itu bisa berubah-ubah, tidak hanya yang saya keluarkan ini, tetapi bisa berubah dari berbagai macam materi dari EKG ini. Tapi yang kemarin seputar seperti ini. Nanti mungkin saya akan memberikan juga materi EKG dasar, karena yang ditanyakan itu yang dasar saja. Yang dasar saja yang ditanyakan. Saya penasaran nih dengan ini nih. Kenapa nggak bisa? Tuh, malah katanya. Oke deh, daripada kita nggak jelas, mending kita menggunakan ini sajalah dulu. Oke, maksudnya apa? Ini saya mengajarkan kepada Anda juga. Setelah Anda menerima materi ini, terputus-putus ya. Teman-teman yang lain suaranya gimana, terputus-putus? Kalau terputus-putus mungkin itu dari ini ya, dari jaringan. Yang lainnya lancar, saya lancar, dengar saya suara saya. Saya jelas, di Bogor jelas. Jadi kan ini berarti kasuistik ya. Oke, sebelum lancar Jaya. Oke, berarti ada yang terputus-putus, ada yang lancar ya. Kita mulai saja teman-teman. Saya ulangi bahwa ini adalah materi yang keluar tahun kemarin. Kita akan belajar setiap pukul 16, dan ini akan direkam juga. Jadi rekamannya ada, teman-teman tidak usah khawatir kalau nanti lagi dinas sore ataupun lagi di perjalanan tidak bisa ikut, maka yang ada ataupun yang muncul adalah yang muncul di YouTube. YouTube-nya nanti tinggal ini YouTube-nya ini YouTube-nya ini Bimba Ganduru. Ya, itu aja yang dicari di sana. Semua materi akan saya simpan di sana sehingga teman-teman bisa mengulang-ulang. Kalau misalnya tidak paham bisa diulang-ulang. Oke, ada sedikit gangguan dengan menggunakan mind map, ya, mind map, maka kita terpaksa dengan menggunakan PDF saja. Oke, kita mulai dari perekaman, ya, perekaman. Perekaman di sini apa yang biasa ditanyakan, kita lebih cenderung pada langsung kepada nah ini. Apa yang biasa ditanyakan dalam perekaman? Ini biasanya ditanyakan ini. Kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa nih? Kecepatannya berapa? Kemudian ininya voltnya berapa? Biasanya itu yang selalu ditanyakan. Karena ini standar. Ini standar. Ini standarnya seperti ini. Kalau teman-teman ada yang di ICU, bahwa standarnya kita menggunakan itu, ya. Standarnya adalah ini, 25 mm per detik. Kemudian sehingga kalau misalnya kita dikalikan, ini standarnya 25. Sementara kita mengecek itu adalah 60 detik. Kan itu per second ya, atau per detik. Maka kalau kita dikalikan dengan 25, maka hasilnya 1500. Maka dari itu ada rumus heart rate atau denyut jantung menggunakan rumus 1500 dibagi R ke R aksen atau R pertama ke R yang kedua. Jadi dari mana itu yang 1500 itu? Karena itu tadi kecepatan normalnya adalah
25 mm per detik, kemudian lamanya 60 detik. Itu dikalikan saja. Jadi munculnya seperti itu. Kemudian yang di gelombang atau di lead 2, maka pengambilan itu biasanya digunakan untuk melihat irregular atau reguler atau irregular dan lain sebagainya. Maka di gelombang di lead 2 ini diperpanjang menjadi 10 detik. Itu untuk perekaman. Kemudian yang selanjutnya untuk lim lead. Lim lead itu berarti lengan, ya. Berarti lengan. Untuk lengan ini, kita lihat ya, untuk yang lim lead ini lengan ini, Anda ingat ada segitiga Eindhoven, di mana si Eindhoven itu namanya Eindhoven, saya takut salah ya. Eindhoven, saya takut salah nulisnya. Ini seperti itulah Eindhoven ya. Eindhoven itu adalah Belanda yang lahir di Semarang. Ya. Dia menemukan tentang EKG. Ya, EKG. Ya, dia mendapatkan Nobel. Ya. Ini adalah lengan kanan, right arm, RA. Ya. Kemudian ini adalah lengan kiri, left arm, LA. Ya. Dan di sini adalah left leg atau kaki kiri. Nah, di sini menurut si Eindhoven ini arus listrik dari sini, ya dari sini, ini menuju ke sini. Ini positif di sini, negatif sebelah sana, positif di negatif sebelah sana. Ini memunculkan gelombang 1, ya. Sama ini dari right arm ke left leg, ini menunjukkan gelombang 2. Ini dari left arm ke left leg itu gelombang 3. Nah, di sini ini jantungnya itu di sini jantungnya. Ya, jantungnya di situ. Maka kalau Anda ingin melihat bagian lateral, maka lateral bisa terlihat dari sini. Ini mata nih. Mata. Ya, ganti warnanya mata ini. Mata nih, masih mata ini. Mata melihat itu bisa dari sini atau dari sini. Sehingga nanti kan dari sini P1, P2, P3, P5 sampai P6 ke sini. Jadi yang lead 1 AVF, ya, lead 1 AVF, kemudian P5, P6 itu bagian lateral. Itu gambarnya, itu memotretnya seperti itu. Itu jadi yang dilihat jadi di segitiga Eindhoven ada yang namanya augment. Augment itu yang diperkuat ya, kayak ini ya. APL, APM, APF ya, APF. Itu yang diperkuat, augment ya, namanya augment. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini warnanya yang kemarin ditanyakan warnanya yang ditanyakan. Walaupun sebenarnya kita tidak usah menghafal warna, toh ada urutannya, ada RA, ininya muncul nih nanti LA, LA, LL atau RL itu kan nanti muncul itunya. Kelihatan ada di elektrodanya. Sehingga ada beberapa orang ngapain harus ngapalin kayak gitu. Iya, ngapalin kayak gitu nggak masalah. Tidak dihafal pun tidak jadi masalah. Tetapi pada saat ada pertanyaan lengan kanannya warna apa, maka Anda harus paham. Berbeda pada saat tataran praktek, kalau tataran praktek nggak usah dihafal, tapi kan tatarannya mau ujian seleksi. Nah ini, jadi merah, kuning, hijau, hitam. Ingat, RA, LA, LL, left leg, right leg. Jadi ini warnanya seperti ini. Merah, kuning, hijau, hitam. Ini yang harus Anda kuasai. Ini semua warna ini harus Anda kuasai ya. Warnanya urutannya merah, kuning, hijau. Ini Bangjo, kalau orang Jawa Bangjo. Berarti ini daerah lampu merah tambah hitam. Jadi bukan kaki kanan, bukan durasi mati ya.
warnanya hitam. Ini bukan tentang kegawat-daruratan IGD, bukan. Nah, ini tentang limb lead atau mau makan. Woi, bangun tuh itu cewek. Ada yang lagi ngasuh. Lagi ngasuh anaknya. Oke, lanjutkan. Tadi sudah di sini kita limb lead. Nah, sekarang ada dua limb lead itu ada lead itu ada dua limb lead, ada precordial lead. Ini yang sering ditanyakan itu. Kalau precordial yang paling ditanyakan adalah nyusun aja, nyusunnya saja yang ditanyakan. Ya, nyusunnya dari mana ke mana itu, dari urutannya biasanya ini yang dijebak tuh di sini biasanya. Jadi nanti kita coba baca satu persatu. Oke, kita masuk ke precordial lead. Tadi karena limb lead sudah precordial lead. Nah, precordial lead ini P1 ini warnanya merah, ya. Kemudian P2 kuning, P3 hijau. Nah ini setelah IGA ke-4 ya di sini setelah IGA ke-2 di antara 2 dan 4 P2 dan P4. Ini biasanya di sini. Pemasangannya P1, P2, P4, P3, P5, P6. Itu biasanya pemasangannya saja yang ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan itu saja. Kemudian yang ditanyakan pula adalah posisi. Ini di mana posisinya? Mid clavicula atau kan kita tahu ya gambarnya di sini kita gambar. Ini sternum ya, sternum. Berarti mid clavicula itu di sini. Ya, di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah garis clavicula ini. Garis clavicula ini. Kalau di sini aksila ya. Jadi di situ. Nah, ini mid aksila. Kemudian warnanya mulai lagi merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Itu yang kemarin ditanyakan. Warna ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Urutannya meku, hijau, meku apa ya? Meku, hiko, hiu. Meku, hiko, hiu. Itu namanya jembatan keledai. Jembatan keledai itu kalau dulu saya ngapalin periodik dalam kimia juga seperti itu. Merah, kuning, hijau, bukan hitam ya, tapi hijau, kemudian coklat, hitam, dan ungu. Jadi meku, hiko, hiu. Anda bisa buat yang lain lah, bisa buat yang lain artinya singkatan-singkatannya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu saja supaya Anda gampang dalam menghafalnya gitu ya. Tuh. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Ya, itu Anda, walaupun kembali lagi tadi saya bilang bahwa ada beberapa praktisi yang mengatakan pada saat saya menampilkan ini nggak usah dihafal seperti itu karena P1, P2, P3, P5, P6 itu ada tandanya, bilang iya memang ada tandanya, tetapi ini dalam konteks ujian kita harus paham karena ini ada konteks teori bukan konteks lapangan. Nah, kemarin pun ada pertanyaan untuk menentukan apakah ini sudah betul atau tidak, maka yang dilihat di berapa lead apa, jadi lead APR ya. Di APR itu selalu P-nya itu terbalik ya. P-nya itu terbalik atau inverted ya. Kebalik P-nya. Kemudian R-nya juga kebalik, semuanya kebalik. Itu normal, menunjukkan bahwa di sana itu normal, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi justru kalau misalkan gelombang P-nya
misalnya kan. Sini gelombang P, Q, R, susah benar nih. ST misalnya. Ini gelombang P, ini selalu ke atas kalau lain, tapi kalau di AVR itu ke bawah ya. Jadi gelombangnya gini, kebalik gitu ya. Gini. Mana ya? Oh, ke sini nih. Ke sini. Ini kalau seperti ini R-nya ke bawah, P-nya ke bawah ya. Itu di gelombang AVR itu normal. Justru masalah kalau ke atas berarti Anda masangnya tidak benar. Nah, kadang-kadang kita sebagai yang belajar itu kadang sulit membedakan mana garis isoelektrik. Nah, kita gambar dulu ya. Ini gelombang, diperbesar gelombang. Nah, anggap misalkan gini gelombang. Nah, biasanya itu ada garis yang menghubungkan antara dari misalnya ini garis yang di atas ini tebal ya. Nah, ini garis isoelektrik yang ini. Garis isoelektrik yang ini. Walaupun ada garis kotak-kotak misalnya ini garis kotak-kotak, ini garis kotak misalnya. Nah, saya hapus dulu. Ya. Misalkan ini garis kotak warnanya merah ya. Nanti kita pakai hijau biru. Nah, ini garis kotak besar misalnya, garis kotak besar. Nah, ini garis kotak kecil misalnya begini. Ini garis kotak ini sama garis kotak kecil ini semuanya sama. Nah, ini kan kalau EKG kan urutannya gini. Kotak-kotaknya gini. Gini, kotak-kotaknya gini. Nah, begini. Misalnya begini ya, begini. Maka kita akan berbicara gelombang P, misalnya P, gelombang P, misalnya sama dengan nih garis isoelektrik itu ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Jadi gelombang P itu di atas garis isoelektrik. Garis isoelektrik yang warna merah ini, maka berarti gelombang P berarti 1,5. Berarti gelombang 1,5 itu kotak kecil kata. Berarti kalau misalkan kalau Q 0 berarti di sini. Kalau R nanti kita hitung berapa jumlah kata. S berapa jumlah kata. Jadi seperti itu. Kepentingannya nanti kepentingan kita untuk menentukan aksis jantung. Ya, kepentingan kita untuk menentukan aksis jantung. Di sini hujan gede banget nih, teman-teman. Nanti mungkin atau minggu Jumat lah kita belajar EKG dasar supaya nanti saya memberi ada PowerPoint ya. Jadi kalau sekarang sih tidak mungkin di saya hujan gede. Ini nggak mungkin efektif karena suara air di kamar tempat kerja saya itu kencang sekali. Jadi hari Jumat kita akan membahas tentang EKG dasar. EKG dasar termasuk juga EKG baru kemudian EKG yang selalu ada. Misalnya EKG ventricular tachycardia itu yang boleh di DC shock, boleh yang tidak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena hujan nggak kondusif nih, nggak kondusif. Sampai di sini aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Hanya 20 menit kita bersama, tapi nanti insya Allah ada walaupun siap datang 20 menit, tetapi kita setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 14 kita selalu di Zoom. Nanti rekamannya ada di Bimbel Kanduru, jadi Anda bisa melihatnya di sana. Sampai di sini teman-teman, mohon maaf di sini hujan, nggak efektif. Suara saya kalah sama suara hujan, jadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya akan saya share sebentar ya di grup. Akan saya share di grup.